Iya itu. Ini aneh masih sakit. Oh iya, besok nggak apa-apa. Namanya nggak ada. Supervisi. Nanti siang jam 1 kalau nggak jam 2 kali. Yang nantinya akan sering kalian jumpai ketika di lapangan ya. Nih, kemarin terakhir oral trust dan sekarang kita mulai lagi ke diapras atau biasa disebut dengan ruang popok. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena akibat dari kontak yang terus-menerus dengan keadaan lingkungan yang tidak baik. Yang dimaksud lingkungan tidak baik itu merupakan berarti kulit si bayi atau si anak itu menempel pada permukaan yang ada bakterinya sehingga membuat iritasi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian realitas itu juga biasa dengan kelainan kulit yang disebabkan oleh radang di daerah yang popok. Biasanya itu terjadi di sekitar daerah kemaluan, paha, bokong, dubur, punggung, dan perut bagian bawah. Ya, tuh. Karena di situ biasanya lembab dan tertutup rapat, akhirnya ada bakteri yang mengumpul itu, kulitnya juga menjadi sensitif ya. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, karena pH kulitnya menjadi tidak seimbang ya, semakin naik. Jadi bisa mengakibatkan yang namanya iritasi. Kedua, bisa juga nggak cocok sama sabun cuci. Supervisi kan, tempel gading. Ya nggak itu karena misal nggak cocok kayak kalian cuci baju biasanya ada efek di tangan itu pecah-pecah, tangannya jadi kering, mengelupas. Nah itu juga merupakan respon dari bahan kimia deterjen ya gitu. Kemudian gesekan bila kulit basah, bayi itu masuk diem aja kayak patung kan nggak mungkin ya Dek ya, pasti kan dia bergerak. Nah, kalau dia pakai pampers, dia pakai popok, tadinya dia sudah ngompol, kan lembab jadinya popoknya. Itu bisa gesek sama si kulit bayi. Itu juga bisa menyebabkan ruam, ya. Kemudian menunda mengganti popok bila basah. Hemat, Bu, soalnya harga pampers itu mahal. Terus kalau yang nggak pakai pampers itu biasanya kan cuci popok tuh, cuci kering pakai tuh. Lagi musim hujan, jadi gantinya agak nanti aja kalau sudah ngompol 3 kali. Itu juga berisiko meningkatkan yang namanya ruam popok. Karena apa? Air kencing, BAB urin, BAB atau fesesnya itu mengandung bakteri dan juga dipengaruhi oleh kelembapan kulit. Kalau si bayinya tidak sensitif, mungkin akan berbeda kondisi dengan bayi yang kulitnya sensitif. Tapi mayoritas bayi baru lahir semuanya itu sensitif. Jadi kulitnya lembut selembut sutra ya, kalau sudah seusia kalian itu sudah kayak kulit badak ya. Pakai apa-apa pun cocok aja ya. Tuh. Biasanya kalau yang sensitif itu mudah berjerawat. Biasanya kalau patah hati, lagi ngerjakan skripsi, tuh muncul tuh jerawatnya tuh. Nah, itu juga dipengaruhi oleh hormon kalau kalian ya. Itu juga termasuk salah satu efek dari kelembapan kulit ya. Bentar. Nah, tampak kemerahan pada kulit. Di mana tadi? Bokong, lipatan paha bagian dalam, ya, perut bagian bawah itu tampak kemerahan bintik-bintik, bahkan bisa sampai lecet dan ada luka bersisik. Ya, kalau sudah ada kemerahan itu sudah warning. Warning itu apa? Peringatan. Berarti harus segera ditindaklanjuti. Kalau dibiarkan, itu akan meradang.
Kalau sudah meradang akan bisa lecet dan luka. Ketika kita lihat muncul kemerahan itu bayi aja sudah nggak enak. Sudah rasanya panas. Maksudnya kegesek itu panas. Seperti kalian kalau pakai pembalut jarang ganti. Akhirnya iritasi atau ada yang nggak cocok pakai pembalut merek apa gitu. Biasanya itu iritasi kemerahan atau gatal-gatal. Itu juga efek dari sama seperti ketika bayi itu pakai diapers. Sama. Jadi sini juga sama seperti itu ya. Jadi kalau sudah kemerahan harus segera ditangani. Gimana menanganinya? Yang pertama hygiene. Hygiene-nya dia harus dijaga. Ya, segera ganti popok setiap kali basah, BAB atau PAK. Jangan menunggu atau terlalu hemat ya. Nanti kalau sudah sakit obatnya lebih mahal daripada harga Pampers ya. Itu makanya harus dipertimbangkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, kalau sudah luka, bayi itu rewelnya minta ampun. Sudah rewel, pusing ya. Uangnya banyak yang dikeluarkan untuk berobat. Nah, makanya jadi lebih baik kita cegah dulu. Kemudian cuci pakaian dengan air hangat. Ini biasanya khusus pakaian bayi yang bayinya memang kulitnya sangat-sangat sensitif ya. Tapi mencuci pakaian dengan air hangat itu memang bisa melembutkan. Tuh tips ya. Kemudian beri krim antifungi atau topikal, biasanya isinya itu Nystatin, Miconazole sama Cotrim. Ya, itu macam-macam deh mereknya. Ya, bisa pakai zinc juga bisa. Itu sekarang kan banyak merek bedak bayi ya. Ada Kasen, Johnson, My Baby, Bambi dan lain sebagainya. Pigeon ya. Itu banyak sekali di toko-toko bayi itu dijual, dan sekarang mereka itu juga sudah banyak mengeluarkan krim yang namanya krim untuk diaperas. Jadi entah bayinya diaperas atau tidak, ibu baru melahirkan itu memang harus siap, karena kan kita nggak tahu kondisi kulit bayinya kita sewaktu-waktu ya, seperti itu. Ini nanti dibaca sendiri cara mencuci ya, asuhannya apa aja. Untuk diagnosanya juga sama seperti tadi. Ini tips selanjutnya yaitu jaga kulit tetap kering. Bila menggunakan popok kain, perhatikan sirkulasi udara. Ya, bila popoknya itu disposable, ya, pilih yang berbahan super absorben. Apa itu absorben? Mengandung gel penyerta di permukaannya tuh nggak basah, tuh nggak nyemek, tahu nyemek. Nyemek itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya basah tapi nggak basah, kering tapi yang nggak kering gitu loh. Ya, itu. Jadi kalau bahan deterjen dan pengharum pakaian, memang kalau pakaian bayi itu nggak perlu dikasih rapika, nggak perlu dikasih kiss spray, nggak perlu dikasih kayak gitu-gitu ya dia, karena itu ada parfumnya, dan parfum itu kadang juga bisa membuat permukaan baju itu menjadi agak kasar ya. Memang wangi tapi akhirnya permukaan bajunya itu akhirnya jadi kayak kecampur sama bahan-bahan dari deterjen itu ya. Tuh ya, itu tadi kalau untuk diapers ya. Memang merek Pampers itu juga menentukan juga ya, karena semakin mahal harganya juga semakin bagus kualitasnya ya. Oh, Seborrea selanjutnya atau Cradle Cap ya. Ini merupakan inflamasi bersisik dari kulit kepala, muka, kadang-kadang daerah tubuh yang lain. Contohnya itu seperti ini. Pernah lihat? Ini kepala bayi. Karena Bu. Jadi ini tuh ya gumpalan, bentuknya kayak kerak. Tapi kalau kamu ambil, maksudnya kamu apa, Dek?
dikelupas itu akan keluar darah. Kalau dikelupas secara paksa. Makanya kalau ada temu seperti ini, ya penanganannya harus pelan-pelan, hati-hati. Nah, ini macam-macam dermatitis seborrhea itu ada 2, bisa muncul di kepala, bisa juga muncul di muka. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pola kebersihannya kurang. Ya, bayi baru lahir, mandi pagi, mandi sore harus keramas terus. Tapi sorenya hujan. Harus keramas, kan mandinya pakai air hangat tuh. Kan nggak mungkin kamu mandikan pakai air dingin kan? Pasti pakai air hangat. Nah, itu. Jadi tetap dikeramasi, nanti rambutnya dikeringkan pakai handuk, nanti dia seger gitu. Gunanya untuk apa? Karena bayi baru lahir itu dia banyak sekali bekas-bekas dari dalam kandungan ya. Kan dia habis berenang tuh selama 9 bulan tuh, selama 42 hari. Berenang di mana? Di air ketuban, ya. Kan air ketuban itu bukan kayak kolam renang itu, nggak ada kaporitnya. Jadi banyak zat-zat di situ yang kadang nempel, lemak-lemaknya dari ibu biasanya itu masih nempel di kepala, di rambut, dan lain sebagainya. Apalagi belum 40 hari. Biasanya kalau orang Jawa itu memang rambutnya ya belum waktunya dipotong. Jadi bayi baru lahir itu rambutnya biasanya sudah banyak. Nah, jadi nempel-nempel di situ kelenjar-kelenjar minyaknya ya. Nah, itu makanya harus dibersihkan setiap hari. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh iklim, genetik, lingkungan, hormon. Ya, bisa juga karena stres, kelelahan, emosional, itu juga bisa kalau pada orang dewasa. Kemudian gejalanya bagaimana? Karena adanya, nanti kalau mati gabung lagi ya. Karena adanya skuama berlemak atau minyak muncul pada minggu pertama kelahiran. Rasanya itu gatel, memang. Ketombe aja gatel, apalagi sepure. Sepure itu ya tambah gatel lagi. Ya. Tata laksananya bagaimana? Harus ditingkatkan dulu kebersihannya seperti yang saya katakan tadi. Bayi baru lahir wajib mandi pagi, sore, dikeramasi. Ya, tuh. Caranya gimana mandikannya? Lembabkan kepala minyak dengan lembabkan kepala dengan minyak kelapa atau baby oil, dan juga dengan gerakan dipijat lembut ya. Atau boleh dipakai sikatnya lembut. Sikatnya jangan pakai sikat cuci baju ya, beda. Jadi untuk kepala bayi itu sikatnya ada sendiri. Nanti kalau beli, bilang mau beli sikat untuk sikat rambut bayi gitu. Belinya ya jangan di toko perabotan alat rumah tangga. Belinya ya di toko bayi ya. Nanti kalau beli di perabotan rumah tangga kasih semir sepatu, salah. Ya, terus bayimu lecet semua kepalanya, kamu sikat pakai sikat sepatu ya. Tuh. Kemudian cuci bersih dengan shampoo. Tuh, shampoo-nya sampo bayi wes pokoknya. Jangan pakai sampo kamu, bahaya. Karena deterjennya beda. Ya, nanti sensitif. Jadi harus pakai sampo bayi yang aman untuk kulit bayi dan mata bayi kalau kena sabun. Tuh. Kemudian digosok-gosok, dikeramasi itu dengan cara diputar gini loh, Dek. Jadi gerakannya muter nih. Bu, tapi kok saya keramasin nggak hilang-hilang? Ya nggak bisa keramas 1 kali langsung hilang. Harus terus, pagi sore. Nanti lama-lama akan hilang. Ya, jadi jangan dipaksakan. Itu harus. Kemudian ada bisul atau impetigo. Ya, kelainan septik kecil pada kulit yang disebut pustula. Atau kulit di atasnya tipis dan nanah dapat keluar dengan mudah. Biasanya letaknya lebih dalam. Siapa yang pernah bisulan? Nih, kayak gini nih. Ya. Tuh, kenapa kok bisa? Nih, gara-gara bakteri yang namanya Staphylococcus aureus. Ya, jadi dia menyebabkan tersumbatnya kelenjar minyak. Nah, akhirnya kulitnya terinfeksi. Namanya cantik deh, akne kista namanya. Ya, nah ini biasanya dialami oleh para remaja.
Ya, kemudian ada juga yang muncul di lipatan bokong, itu namanya kista polinidal. Kalau munculnya di ketiak atau pangkal paha, namanya hidradenitis suppurativa. Cantik ya namanya ya, tapi ngeselin, bikin sakit. Ya, namanya doang yang cantik, tapi bikin sakit. Tandanya bagaimana? Muncul bintil kemerahan, rasanya panas, gatel, cenut-cenut. Tahu cenut-cenut ah? Jadi kayak berdenyut gitu, Dek. Saking sakitnya. Ya. Jadi nyeri, dia ada nyeri. Ya, kemudian muncul kemerahan. Ya, tambah besar kalau nggak diobati. Ya. Kemudian kalau kamu pegang, dia itu keras. Nah, kalau di insisi dia muncul nanah. Tahu insisi ya? Insisi itu dirobek. Kita membuat perlukaan kecil. Jadi untuk mengeluarkan si nanahnya itu tadi. Ya, itu keluar nanah. Dalamnya nanah, makanya kenapa dia cenut-cenut, karena nanah ada nanahnya. Ya, nanah itu cenut-cenut banget efeknya. Ya, kenapa bisa muncul yang namanya bisul? Pertama, hygiene-nya sangat kurang. Ya, kedua, penurunan daya tahan tubuh itu juga merupakan sinyal, Dek. Sinyal untuk tubuh kalian berarti kalian daya tahan tubuhnya sedang turun. Nah, berarti selain minum vitamin harus diobati juga bisulnya. Ya. Minum vitamin juga jangan terlalu over, berbahaya. Sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Minum vitamin secukupnya, kalau dosisnya 1 kali sehari ya 1 kali sehari. Bu, biar bisul saya cepat musnah. Jadi saya minum vitaminnya 3 kali sehari, boleh nggak, Bu? Jangan ngarang. Ya, sesuaikan dengan dosis yang seharusnya. Bisa juga karena makanan yang mengenai apa yang pernah ada bisul muncul di mata. Kalau orang Jawa bilangnya timbilen. Kalau orang luar Jawa nggak ngerti itu artinya timbilen ya. Nah, alergi makanan yang mengandung protein. Nah, itu biasanya makan telur, daging ayam yang ayam potong itu biasanya juga pemicu terjadinya alergi ya. Kalau dia sudah alergi protein, itu hati-hati. Kemudian faktor pemicu tidak bersendiri tapi berkombinasi ya, jelaslah ada sebab akibatnya ya. Tata laksananya diapakan? Untuk mengurangi nyeri bisa kita kompres dengan air hangat. Obati dengan krim atau salep antibiotik. Kalau bisulnya membesar dan bernanah, harus segera dilakukan insisi. Insisi itu dirobek kecil, membuat perlukaan kecil. Enggak banyak-banyak, kecil doang untuk mengeluarkan si bisul itu. Nanti kalau nanahnya sudah keluar, nyerinya tidak akan separah yang ketika ketika nanahnya belum keluar. Ya. Jadi kalau kalian tinggal di desa itu ya, saya dulu praktek itu ada di desa gitu ya. Banyak sekali kayak gitu, apalagi anak-anak pondok ya. Ya bukan berarti ini enggak, tapi mungkin karena mereka sering berbagi air, mandi atau apa ya. Kurang tahu, jadi banyak sekali pasien datang itu dengan keluhan seperti itu ya. Jadi biasanya supaya dia sembuh itu harus diinfeksi, dikeluarkan nanahnya. Nanahnya harus keluar sempurna. Bagaimana memastikan keluar sempurna? Yaitu sampai keluar darah. Kalau sampai keluar darah berarti nanahnya sudah keluar semua. Ya, itu. Kemudian setelah bisul ada yang namanya miliaris atau biang keringat. Ini kalau orang Jawa bilangnya keringat buntet deh ini. Mirip biang keringat buntet ya. Kemudian kelainan kulit akibat tertutupnya saluran kelenjar keringat yang menyebabkan retensi keringat. Retensi keringat itu apa? Tertahannya apa? Keringat sehingga dia nggak bisa keluar, akhirnya timbulnya benjol-benjol, bintil-bintil gitu. Ya, nah itu biasanya kalau
Nggak tahu nih kalau kalian bilangnya apa ini, yang keringat kayaknya. Oke, kemudian ada 3 macam. Yang pertama kristalina, rubra, dan juga pustulosa. Ya, kalau kristalina itu biasanya peningkatan jumlah keringat seperti pasien demam yang terbaring di tempat tidur. Itu juga bisa menyebabkan miliaria. Ya, karena apa? Orang demam, Dek. Bukan orang saja ya. Anak bayi atau balita, siapapun, nenek kakek sama perlakuannya ketika demam itu jangan diselimuti tebal-tebal, nggak boleh ya, berbahaya. Nanti ya ini salah satunya efeknya terjadi miliaria. Kenapa? Yang harusnya hawa panas itu bisa keluar, nah dia akhirnya nggak bisa keluar. Boleh pakai selimut, tapi selimut yang bisa menyerap keringat ya. Misal selimut tipis kayak pakai kain, pakai jarik, tahu jarik ya? Pakai kayak gitu boleh ya. Jadi kalau ada orang demam itu bukan berarti dia dibuntel. Kalau orang dulu itu ya saya lihat itu ya, yang disuruh pakai apa? Aduh pokoknya kayak orang Eskimo lah, dibungkus gitu. Ya, itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena bisa menyebabkan ya suhu tubuh yang panas itu tadi tidak bisa muncul, tidak bisa keluar. Ya. Dan nanti kalau mati gabung lagi ya. Ini kayaknya mau mati nih. Bentar lagi. Oke. Itu kalau rubra keringatnya menembus ke dalam epidermis. Biasanya disertai rasa gatal pada daerah sekitar miliaria pustulosa atau daerah saya lanjutkan ya. Saya ini kok banyak yang kameranya mati itu kenapa sih kalian tuh belum mandi gitu dah? Dinyalakan semua kameranya. Nanti saya kayak ngomong sendiri. Oke. Ya, jadi ini 3 macam yang namanya miliar tadi. Penyebabnya kenapa? Ya, yang pertama itu karena udara. Kalau enggak panas-panas sekali, kalau enggak dingin-dingin sekali. Ya, kemudian adanya bakteri yang menimbulkan radang atau odem. Odem itu apa, Dek? Bengkak ya. Tuh. Kemudian akibat respirasi yang tidak dapat keluar diabsorpsi oleh stratum corneum. Jadi ada sirkulasi udara ya, kan di kulit juga ada sirkulasi udara tuh. Kalau kalian nggak percaya, coba sekarang kalian berdiri di lapangan, terus pakai jaket tebel, panas nggak tuh? Kalau panas berarti di situ ada proses sirkulasi dari tubuh kalian, ya. Ada proses dari penguapan di situ. Ya. Nah, itu terhambat, akhirnya muncullah si miliarias tadi. Kemudian bisa juga karena diisi atau bahan kimia tertentu, pakaian yang tidak bisa menyerap keringat ya. Usahakan kalau memberikan bayi, kamu ngado bayi mau ngasih hadiah ke batu, jangan pakaian yang kainnya panas ya Dek ya. Usahakan kain yang lembut, katun aja. Katun itu bagus, katun itu alami bahannya dan dia bisa menyerap keringat dengan baik ya. Jangan kayak sifon, terus kain-kain silk, nah itu jangan. Ya bukan, saya pengen ngado baju pesta. Nah biasanya baju pesta itu yang gilat-gilat itu biasanya panas deh itu deh. Nah itu juga
kadang anak bayi juga jarang betah pakai kayak gitu. Biasanya kalau mau memakaikan baju pesta itu dilapisi, jadi dalamnya katun, baru luarnya yang nempel di tubuhnya bayinya itu katun, ya luarnya baru diberi hiasan itu tadi ya. Oh, kemudian akibat miliaris pada neonatus, ya efeknya apa? Gatel, kemudian panas, pedih ya. Akhirnya bayinya bisanya rewel, nangis. Tuh. Dapat terjadi infeksi sekunder berupa impetigo dan furunkulosis. Kalau tidak ditangani bisa sampai muncul impetigo dan furunkulosis ya. Bentol-bentol sampai merah. Tuh, malah susah nanti ngobatinya ya. Tuh, terjadi hiperpiraksia dan lelah karena panas. Dan juga bisa kolaps. Kalau ini yang memang udah parah ya, memang dia 1 sensitif, 2 ya memang karena keadaannya tidak mendukung. Di situ kebersihannya juga kurang. Nah, itu akhirnya bisa sampai kolaps. Bayinya sampai dehidrasi. Tata laksananya diapakan? Jaga kesehatan, cuci tangan, kelembapan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, ganti pakaian setiap hari kalau basah, beri bedak kalau perlu. Tapi bedak itu secukupnya ya, Dek ya. Jangan mengenai genitalia dan muka bayi. Nanti kalau masuk hidung berbahaya ya. Bila perlu, beri pendingin ruangan. AC. Kalau di NTT itu panas apa dingin ya, Dek? Di sana tuh. Panas dingin. Dingin, Ibu, panas dingin. Panas, Bu. Oh, kalau panas, kalau dingin gitu ya. Jadi nggak tentu ya. Ya, Bu, tergantung. Oh, itu juga perlu diperhatikan ya. Nanti kalau kalian jadi bidan di sana itu juga diperhatikan. Oh, ini muncul merah-merah ini. Nanti muncul merah kamu bilang cacar. Ya, jadi harus bisa membedakan cacar air ya, gatal, miliaris itu harus bisa membedakan. Ini asuhan neonatusnya contoh kalau kalian membuat askep ya, nanti dibaca sendiri. Mendirikan diagnosa, ini ada intervensi. Oke. Kemudian ada ini di hari minggu depan, Dek, ini Dek, di hari Dek. 58. Oh iya. Biar sama kayak kelas lain ya. Ini PowerPoint-nya sudah saya share belum ke kalian? Belum, Ibu. Belum. Belum, Ibu. Berarti setelah ini saya share ke PJ ya. Jadi PowerPoint ini digunakan dari sampai besok, sampai pertemuan selanjutnya. Ya, sampai pertemuan yang B ini sampai pertemuan sama. Kelas B juga pertemuan 11 juga sampai diari. Ya. Nah, itu nanti sampai terakhir. Ada SIDS. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Dek, saya infokan ya, karena ini kalian semester berapa sekarang? 3. Iya, Bu. Semester 3. Harusnya kalau semester 3 itu kan kalian sudah praktek ya, PKK 1 dan juga PKK 2 nanti waktu semester 4. Nah, karena kan semuanya ya kakak tingkatmu juga sama, banyak penundaan untuk praktek di lapangan karena memang kondisi lapangan kan belum bisa menerima ya karena COVID kemarin 2 tahun terakhir ini. Nah, jadi kemarin tuh kakak tingkatmu 2 angkatan tahun
angkatan 2018, 2019 itu sekarang lagi ngebut praktek di lahan, ya. Nah, otomatis kalau ngebut praktek itu kan jelas biayanya juga ngebut, ya. Karena apa? Setiap praktek itu jelas bayar, ya. Karena kita bayar di lahan. Makanya saya infokan, mumpung kalian ini belum ada pengumuman untuk praktek, jadi saya mohon orang tuanya dikabari kalau eh, uang ya itu jangan dihambur-hambur, karena nanti ketika di akhir itu akan ada praktek yang tumpuk-tumpuk, jadi bayarnya juga tumpuk-tumpuk ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak kesulitan pada saat nanti kalian akan turun. Gitu. Banyak hal yang akan kalian butuhkan. Pertama, itu ke lahan. Ya, kemudian sekarang APD juga harus bawa. Kalau dulu kalian cuman bawa handscoon cukup. Sekarang harus pakai sport kayak jas gitu ya. Apa ya? Bukan jas, kalau jas mah dari dulu ada. Itu loh, APD yang kayak baju apa? Untuk melindungi kita supaya nggak kena orang. Kon kalau bilang. Kalau di rumah sakit bilangnya kon. Ya, itu biayanya banyak. Diambil dari pengalaman 2 angkatan. Jadi mereka itu sulit, ya ada beberapa yang nggak bisa turun karena kendala biaya. Nah, saya nggak mau nanti angkatan selanjutnya seperti itu, ya. Karena kalau praktek nggak ada surat pernyataan, ya. Itu satu yang harus kalian tahu. Nggak bisa pakai surat pernyataan. Karena apa? Harus turun saat itu juga dan bayar di lahan kita. Kan ada biaya rumah sakit, ada biaya bimbingan CI, ada biaya bimbingan askep kalian, ada biaya bimbingan ketika kalian praktek di lahan, ibu-ibu bidan atau perawat yang latihan itu kan harus bayar. Ya, jadi kan nggak bisa masa pakai surat pernyataan terus dijanjiin nggak bayar dulu, kan nggak bisa. Nah itu, jadi yang belum membayar ya tidak bisa turun. Kalau nggak bisa turun, bisa lulus nggak Bu? Ya nggak bisa tuh, mundur. Ya bisa lulus tapi mundur, nggak bisa bareng sama teman-temannya. Itu ya, ini benar-benar saya infokan karena apa Dek? Biasanya surat pernyataan kan ke saya ya. Itu kemarin banyak yang ini surat pernyataan. Tapi kan kalau praktek nggak bisa pakai surat pernyataan. Jadi saya minta memang karena prakteknya ini biasanya 1 tahun sekali kalian, karena sekarang pandemi, jadi prakteknya akhirnya itu di belakang. Kalau di belakang akhirnya numpuk kan. Akhirnya kakak tingkatmu itu yang kasihan malah 2018. Habis PKK 1 langsung PKK 2, habis PKK 3 harus komunitas, harus LTA. Bayangkan. PKK 1 bayar, PKK 2 bayar, PKK 3 bayar, LTA bayar. Ya, bidan komunitas bayar. Ada berapa praktek kamu hitung? Ada 5. Ya, benar nggak ada 5? Itu belum lagi nanti kamu KTI juga bayar. Semuanya bayar, nggak ada yang nggak bayar ya. Nah makanya di sini supaya kalian siap-siap, udah nggak usah berfoya-foya kalian mau ngapain, nggak usah. Yang jelas nanti mulai sekarang kalian siap-siap kalau nanti ada pengumuman kalian disuruh datang ke kampus untuk ujian. Ya, kalau sudah ujian praktek. Kalau ujian kan wajib ya Dek ya, di kampus wajib ya. Nanti ada tes antigen dulu, kalian harus karantina dulu, itu kan juga biaya. Kemudian nanti kamu baru boleh datang ke kampus. Nah, kalau sudah datang ke kampus, nanti kalian ujian. Setelah ujian, nanti kalian baru turun bahan. Kalau nggak lulus ya nggak bisa turun. Gitu prosedurnya. Makanya di sini saya
menyampaikan jauh-jauh hari sebelum kalian ada pengumuman disuruh ujian. Ya, nanti ujian satu-satu, nanti video call tetap, tapi kalian harus datang ke kampus, ada PC untuk pinjam alat, terus kemudian untuk penanggung jawab alatnya itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan ada lagi kayak ini banyak, soalnya kalau mau turun banyak tesnya deh, nanti tes urin ya, kita harus tes urin dulu, terus harus palpasi dulu ya. Tapi kalau hamil ya apa? Kebanyakan WFH apa kalian daring? Kalau hamil nggak bisa turun. Ya, jadi kita periksa dulu di situ. Tuh setiap praktek ada tesnya. Jadi panjang prosesnya, biayanya juga banyak. Makanya saya kasih tahu sekarang, nanti nggak boleh ada yang kaget loh ya. Oh, saya belum bisa bayarnya. Soalnya biasanya gini di pengumuman, paling lambat, misal sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Paling lambat tanggal 5. Sudah, itu sudah red. Maksudnya ya itu sudah patokan. Artinya hari Senin kalian harus sudah turun. Kalau belum bayar ya nggak bisa turun. Ini tadi kan kemarin Senin kakak-kakakmu sudah turun ya. Ada sekitar berapa ya? 8 anak kalau enggak 7 itu belum bisa turun karena kemarin kendala biaya. Nah, saya nggak mau angkatan 2020 ada yang seperti itu. Jadi jauh-jauh hari saya sampaikan biar nggak kaget ya. Nanti disampaikan ke orang tua juga ya. Jadi siap-siap juga yang masih di daerah ini, kayaknya banyak yang masih di daerah ini. Saya lihat background rumahnya nih, masih di rumah masing-masing kayaknya. Ya, nah itu juga persiapan biaya untuk balik ke Malang. Kurang tahu, tapi saya kapan kurang tahu. Cuman ini kok kakak-kakak kalian sudah 2 angkatan ini sudah bisa turun lahan gitu. Jadi kan ini juga sinyal juga buat angkatan kalian kalau dalam waktu beberapa bulan mungkin ya, ini juga ada agenda untuk turun. Semoga aja supaya cepet pinter yo. Kalau nggak turun lagi nggak pinter-pinter di rumah. Nah, jadi kalau saya melihat angkatan 2018 sudah turun, baru selesai kemarin tanggal 30. Kemudian yang angkatan 2019 hari Senin ini, kemarin ini sudah turun. Jadi kita sudah mulai menurunkan mahasiswa, rumah sakit sudah mau menerima lagi mahasiswa praktek. Nah, terus saya langsung mikir, kasihan ini 2020 nanti kalau tiba-tiba langsung disuruh pulang tanpa ada kode-kode. Makanya ini saya kode dulu, biar kalian ngerti, biar nggak seperti kakak tingkatnya kemarin, jadi banyak yang salah paham, karena memang prakteknya bertubi-tubi, akhirnya bayarnya juga bertubi-tubi, banyak yang ke saya ngumpulin surat pernyataan. Nah, ini saya kasih pengertian, dikasih tahu teman-temannya yang lain juga ya, walaupun beda kelas dikasih tahu, jadi nggak ada yang namanya surat pernyataan kalau untuk praktikum. Ya, harus bayar saat itu. Ketika udah diumumkan memang harus bayar, ya. Baik, kalau nggak. Jadi nanti prosedurnya kalau mau turun pertama ujian. Kalau sudah ujian boleh melakukan pembayaran ya. Ujiannya banyak deh ya, perasatmu itu banyak itu. Ujian sama banyak dosen itu. Nanti itu akan jadi hari yang melelahkan banget kalau kalian ujian. Terus setelah ujian lulus semuanya, sudah selesai semuanya, kalian diizinkan untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran lunas, kalian di-plotting masuk rumah sakit mana, puskesmas mana, ya. Setelah di-plotting, ya sudah kalian berangkat praktek gitu ya. Oh, makanya dipersiapkan mulai sekarang, biayanya nggak sedikit deh, macem-macem, tapi saya kurang tahu pasti. Biasanya yang tahu ya bendahara ya. Biasanya itu antara 1.750.000, ada yang 2.500.000, ada yang 2.200.000 gitu sekali praktek itu. Makanya uangnya sekarang benar-benar disimpan, disampaikan sama orang tua supaya nanti orang tua juga tidak kaget ya. Itu karena saya tahu banget yang namanya sekolah kesehatan itu nggak murah